serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa batinmu. Iya, hati jadi adem. Terima kasih Trias untuk alunan piano dan suaranya yang merdu. Ini mungkin bisa juga jadi pesan ya untuk para anggota DPR, serahkanlah masa jabatan presiden kepada undang-undang saja. Mungkin jangan diamandemen, ini sebagian orang mengusulkan seperti itu terkait dengan usulnya Ruhut yang kontroversial hari ini. Dan ini salah satu yang dibahas dalam Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Grace Natali dan ada Trias di sini menemani kita sampai akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Markas Besar Polri segera memindahkan penahanan terduga teroris Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan Jamaah Ansarut Tauhid dari Bareskrim Polri. Kendati begitu, kepastian pemindahan di lingkungan Mabes tersebut belum juga jelas. Polri juga menegaskan telah bekerja sama dengan kepolisian Prancis untuk memburu buronan teroris warga negara Prancis bernama Frédéric Jean-Salvi alias Ali. Kerjasama itu dilakukan karena Frédéric juga menjadi buronan Prancis terkait jaringan teroris internasional. Jadi dia di sana ditengarai terlibat dengan jaringan organisasi radikal, ya, radikal di sana di Prancis, dan yang bersangkutan termasuk dalam pencarian. Jadi nanti kita sedang melakukan koordinasi dengan Interpol. DPO Prancis tadi. Jadi dengan Interpol nanti kita minta kalau memang betul diajukan ke kita bersama-sama, karena mereka juga kan mencari yang bersangkutan. Kalau perlu. Frédéric menjadi buronan Polri lantaran diduga terlibat jaringan Aceh. Frédéric inilah pemilik mobil Mitsubishi Galant yang disita polisi dalam penggerebekan yang berujung penahanan Abu Bakar Ba'asyir. Mobil itu sedianya dipakai sebagai bom mobil. Pria kelahiran Pongtalie tersebut datang ke Indonesia 3 tahun lalu, langsung ke Bandung dan menjadi anggota Salafiyah Jihadi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, itulah perkembangan terakhir dari kasus terorisme dengan diungkapkannya identitas dari seorang warga negara Prancis, Frédéric, yang ternyata memang sudah menjadi buronan di negaranya sendiri terkait dengan terorisme. Dan informasi berikut ini terjadi di Jakarta, di mana hari ini pemirsa memang di kawasan Jakarta turun hujan yang cukup deras, diiringi dengan angin kencang, dan ya seperti yang bisa Anda saksikan ada pohon-pohon yang tumbang, dan bahkan pohon yang satu ini di kawasan Pejompongan Jakarta Selatan menimpa sebuah warung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tetapi akibat tumbangnya pohon jenis akasia ini, jalur ditutup dari lalu lintas kendaraan. Bisa kita bayangkan betapa kemacetan yang terjadi. Macet akibat hujan diiringi juga dengan pohon yang tumbang. Dan petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan itu langsung meluncur ke lokasi untuk menyingkirkan pohon. Pohon harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian agar kemudian bisa disingkirkan dari jalanan. Diperkirakan tumbangnya pohon itu selain akibat terpaan angin kencang dan derasnya hujan, juga akibat usia pohon yang memang sudah tua dan rapuh teksturnya. Ya, sementara itu sidang pemeriksaan saksi korban kasus politikus yang tega menjual istrinya sendiri ditunda. Penundaan ini dilakukan karena Hakim Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat, karena jaksa tidak dapat menghadirkan saksi korban. Saksi ini yang dimaksud adalah istri dari politikus itu sendiri yang memang masih mengalami trauma. Hairul Asri, politisi yang juga mantan calon anggota legislatif, kini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jaksa mendakwa Hairul menjual istrinya ke sejumlah lelaki. Untuk setiap pelayanan diberikan sang istri, terdakwa meminta bayaran Rp500.000. Terdakwa beralasan mempekerjakan istrinya sebagai prostitusi untuk membayar utang saat kampanye dirinya sebagai caleg tahun lalu. Dalam dakwaan, jaksa menyatakan korban terpaksa melakukan perintah terdakwa karena merasa terancam.
Dalam sidang ini, korban seharusnya hadir untuk memberi kesaksian. Namun jaksa gagal menghadirkan saksi korban karena istri terdakwa belum bisa mengatasi trauma. Belum bisa dilanjutkan persidanganmu, ya, karena majelis tidak dalam komposisi yang lengkap. Yang kedua, juga korban saya kira masih ada psikologis yang terganggu, jadi diharapkan nanti bagaimana caranya menghadirkan hari Kamis kalau bisa semuanya lengkap dalam perkara ini. Dengan demikian sidang kami nyatakan selesai sidang kami. Terdakwa terancam hukuman 4 tahun penjara karena didakwa pasal perlapis tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana terhadap orang. Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rasman Abdurrahman, TV One mengabarkan. Hari ini perampokan bank kembali terjadi di Medan. Sebuah bank, yaitu Bank CMB Niaga, dirampok oleh 10 orang. Dan tidak hanya merampok, pelaku juga menembak mati seorang anggota BRIMOB. 2 orang satpam saat ini masih kritis akibat ditembak para perampok. Seorang saksi mata sempat mendengar ada tembakan 2 kali dari dalam kantor. 6 orang pelaku keluar dengan membawa karung yang diduga berisi uang hasil rampokan. Sedangkan 6 orang lainnya menunggu di luar. Saksi mata sempat mencoba mengejar para pelaku. Namun ia ditodong oleh pelaku dengan menggunakan senjata laras panjang. BRIMOB yang tewas bernama Bribtu Manuel Simanjuntak bertugas menjaga bank. Yang sangat luar biasa dilakukan oleh sekelompok orang, ya, dan di luar kebiasaan, kemudian menggunakan senjata panjang dan senjata api genggam. Diduga pelakunya berapa orang ya? Lebih dari 10. Sebuah peristiwa disesalkan, tidak hanya merampok tetapi juga merenggut nyawa seorang Bribtu Manuel Simanjuntak. Rekan kami Diana Sution berada di Medan saat ini sedang memantau situasi terakhir di rumah duka dari keluarga Manuel Simanjuntak. Ya, dia nanti akan melaporkan kondisi terbaru di sana, juga bagaimana kondisi 2 korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Kami segera kembali, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa hari ini terjadi perampokan bank, tepatnya Bank CMB Niaga di Medan. Dan ada 1 orang yang menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Ini adalah Bribtu Manuel Simanjuntak yang memang bertugas menjaga Bank CMB Niaga. Kita akan ke Diana Sution yang berada di Medan. Dian saat ini sudah berada di rumah duka dari keluarga Manuel Simanjuntak. Dian. Iya, Grace. Bagaimana situasi terakhir di sana, Dian? Ya, Grace, sampai saat ini hingga pukul 20.47 ini saya masih berada di rumah duka, tepatnya di Jalan Luku 3, Kuala Bekala, Johor, Medan, Sumatera Utara. Ini merupakan rumah duka dari Bribtu Manuel Simanjuntak yang merupakan salah satu korban perampokan yang terjadi siang tadi, tepatnya pukul 11.30 di Bank Niaga, Jalan MT Haryono, Cabang Aksara. Dan bisa Anda lihat pemirsa di sekeliling saya bahwa banyak sekali rekan, teman-teman, sanak saudara serta keluarga dari Manuel Simanjuntak yang sudah mendatangi rumah duka ini sejak sore tadi. Dan memang acara malam ini adalah acara adat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Manuel Simanjuntak. Di samping kiri saya pemirsa sudah ada Pristi Hasibuan yang merupakan istri dari Manuel Simanjuntak. Selamat malam, Kak. Malam. Iya, kakak ini istri dari Manuel Simanjuntak ya. Iya. Iya, Kak. Sebagai seorang istri, sosok Manuel itu seperti apa? Dia itu suami yang penyayang, penurut. Apalagi akhir-akhir ini, semenjak saya kehamilan ini, dia makin sayang, makin perhatian. Pokoknya dia baik. Tapi kenapa cepat kali dia pergi? Belum sempat dilihatnya anaknya. Aduh Tuhan. Aduh, 2 bulan lagi anak dia lahir. Kok
buat kau. Sebelum Manuel Simanjuntak pergi atau kejadian tadi siang, apakah ada tanda-tanda Manuel akan pergi? Nggak ada. Biasa aja sebelumnya, setiap pagi kami pergi sama. Kami pamitan. Diantar saya ke kantor seperti biasa, nggak ada tanda-tanda yang lain. Cuman tadi pagi gitu dia siap mandi, dia peluknya aku. Dia ingat waktu kami rayakan ulang tahunnya. Itu kapan Kak ulang tahunnya Manuel? Tanggal 16 kemarin baru ulang tahunnya dia. Yang keberapa itu Kak? Yang ke-28. Jadi baru saja 2 hari yang lalu ya Manuel melaksanakan upacara ulang tahunnya begitu ya? Iya. Dan Kakak sekarang saat ini katanya sedang hamil 7 bulan. Ini anak pertama? Ini anak pertama kami. Apakah ada pesan-pesan dari Manuel menyangkut tentang nanti kelahiran anak Kakak? Cuman dia hanya ingin tahu. Cuman sebelum dia terus ngajak saya, ayolah dek berobat dek, ayolah berobat katanya. Dia hanya ingin tahu jenis kelamin anaknya. Aku pun heran sampai sekarang, dokter pun kok nggak kedapatan jenis kelaminnya, tanda tanya juga. Rupanya ini tandanya. Belum mau. Harapan Kakak terhadap pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini apa? Harus cepat dapat penjahatnya. Ada mungkin pesan yang ingin disampaikan langsung kepada Pak Kapolda, karena katanya malam ini Kapolda akan ke rumah duka begitu untuk mengunjungi mendiang Manuel Simanjuntak. Hanya satunya keinginannya, mau dimasukkannya aku pegawai negeri, tapi ku bilang janganlah tahun ini bang, ku bilang nggak mungkin aku persiapan bang, ku bilang tahun depan aja lah kita coba, ku bilang ya udahlah kalau kayak gitu dek, tahun depan aja lah ya, biar ku pinjam pun uang biar masuk kau, katanya nggak jadi keinginanmu tersampai bang. Ya, kita dari TV World mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi sama kakak dan keluarga. Semoga mendiang tenang di alamnya. Iya, pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Pristi Hasibuan, istri dari Manuel Simanjuntak, yang merupakan salah satu korban penembakan ataupun perampokan yang terjadi siang tadi pada pukul 11.30. Dan Manuel sendiri, dari informasi yang saya terima dari pihak keluarga, mengatakan bahwa Manuel akan dikebumikan pada hari Jumat di Taman Pemakaman Umum Simalingkar. Tapi namun ada juga wacana yang beredar bahwa Manuel Simanjuntak akan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Jalan SM Raja. Demikian yang bisa saya laporkan. Kita kembali ke Grace. Baik, terima kasih Dian. Tolong sampaikan juga rasa duka cita yang sedalam-dalamnya dari tim di Jakarta. Kami juga turut sedih begitu mendengar apa yang terjadi pada keluarga Hasibuan dan keluarga Simanjuntak. Maksud kami karena ini merupakan kehamilan anak pertama ya, tidak sempat disaksikan oleh keluarga, terutama istri. Sampaikan salam. Semoga cepat ditemukan pelakunya dan mendapat perlakuan atau hukuman yang setimpal. Terima kasih Dian untuk laporan Anda dari Rumah Duka Emanuel Simanjuntak dari Medan. Dan kami masih akan kembali. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam setelah kabar terkini yang akan hadir berikut ini. Jadi ada tidak gunanya hari ini ada keadilan bagi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita diusir. Warga melempari papan nama Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan dengan tomat busuk. Mereka kesal dengan hakim yang memvonis hukuman 10 bulan penjara kepada Matong, seorang korban bencana tanah longsor. Tidak puas dengan aksi pelemparan tomat busuk, warga kemudian melanjutkan aksi mereka dengan berunjuk rasa, memprotes vonis hakim yang mereka anggap tidak adil.
Sebelumnya warga menghadiri sidang pembacaan vonis terhadap Matong. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi soal pemanfaatan tahan wisatawan. Hakim memutuskan Matong bersalah karena mendirikan tempat tinggal sementara di lahan Badan Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Selatan. Dan berakhirnya masa percobaan selama 10 bulan. Yang terpidana denda kepada terdakwa sebesar Rp1 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan dilanjut dalam pidana kurungan selama 1 bulan. Atas kesalahannya, hakim menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap terdakwa. Terpidana menyatakan terpaksa membangun rumah sementara di lahan tersebut karena rumahnya porak-poranda terkena terjangan tanah longsor tahun lalu. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Son Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Salah seorang petugas KKP yang ditahan oleh polisi dari Malaysia bertemu dengan keluarganya. Suasana haru mewarnai pertemuan keluarga tersebut. Setelah tiba di tanah air, salah satu petugas KKP Erwan Nasrad langsung menjumpai istri dan anaknya di salah satu hotel di Batam. Erwan tak menghilangkan kesempatan ini untuk memeluk erat istri dan putri kesayangannya. Tangisan pun lepas dalam pertemuan tersebut. Erwan beserta 2 petugas KKP lainnya berhasil dipulangkan ke tanah air berkat usaha diplomatik Indonesia dengan Malaysia. Menurut Erwan, selama 3 hari ditahan di Malaysia, ia bersama 2 rekannya tidak ditempatkan dalam sel. Ketiganya ditahan di salah satu ruangan markas polisi perairan Malaysia. Untuk warga negara Indonesia seluruhnya terima kasih, dan teman-teman media juga kami sangat terima kasih. Erwan bersama 2 rekannya tiba di tanah air di Pelabuhan Batam Center Selasa kemarin pada pukul 2 siang dengan menggunakan kapal feri Indomas 3. Saat tiba di pelabuhan, keluarga Erwan tidak terlihat ketika penjemputan kemarin. Namun Erwan dan keluarga bertemu di hotel. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sementara itu pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Martina Talagawa mengirimkan nota protes terhadap Malaysia atas peristiwa saling tangkap di perairan Bintan. Mereka menyatakan tidak setuju karena terjadi penangkapan atau pelanggaran batas wilayah di perairan Indonesia. Pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia membuat pemerintah mengambil sikap diplomatik. Menteri Luar Negeri Martina Talagawa mengirimkan nota protes terhadap Malaysia mengenai 2 hal penting, yakni pelanggaran batas wilayah dan penahanan 3 petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh polisi air Malaysia. Menlu memastikan insiden saling tangkap itu benar terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada nota diplomatik Indonesia kepada pihak Malaysia menyampaikan protes anggaran itu. Nota diplomatik termaksud bukan saja menyikapi protes kita atas pelanggaran wilayah yang telah terjadi, melainkan juga sikap kita yang mengecam tindakan Malaysia yang telah melakukan penahanan terhadap 3 orang pejabat Indonesia oleh polisi air Malaysia. Kita menyatakan kita sangat prihatin dan mengecam bahkan tindakan ini karena jelas menurut kita bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Insiden saling tangkap di perairan Tanjung Barikat Bintan terjadi Jumat malam lalu. Saat itu, 3 petugas KKP ditangkap polisi air Malaysia sebagai balasan penangkapan atas 7 nelayan Malaysia yang memasuki perairan Indonesia. Kedua belah pihak telah melakukan pembebasan, namun Menlu membantah dilakukan secara barter. Menlu mengaku pembebasan dilakukan melalui upaya diplomasi antar negara. Dari Jakarta, tim liputan TV One mengabarkan. Tempat penahanan Abu Bakar Bashir, tersangka tindak pidana terorisme, akan segera dipindahkan dari Barreskrim Mabes Polri. Sementara itu terkait dengan warga negara Prancis, polisi sudah mengidentifikasi ia bernama Frederick dan ia diduga membantu menyediakan mobil untuk bom bunuh diri.
Markas Besar Polri segera memindahkan penahanan terduga teroris Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan Jamaah Ansarut Tauhid dari Bareskrim Polri. Kendati begitu, kepastian pemindahan di lingkungan Mabes tersebut belum juga jelas. Polri juga menegaskan telah bekerja sama dengan kepolisian Prancis untuk memburu buronan teroris warga negara Prancis bernama Frédéric Jean-Salvi alias Ali. Kerjasama itu dilakukan karena Frédéric juga menjadi buronan Prancis terkait jaringan teroris internasional. Jadi dia di sana ditengarai terlibat dengan jaringan organisasi radikal, ya, radikal di sana di Prancis, dan yang bersangkutan termasuk dalam pencarian. Jadi nanti kita sedang melakukan koordinasi dengan Interpol. DPO Prancis tadi. Jadi dengan Interpol nanti kita minta kalau memang betul diajukan ke kita bersama-sama, karena mereka juga kan mencari yang bersangkutan. Frédéric menjadi buronan Polri lantaran diduga terlibat jaringan Aceh. Frédéric inilah pemilik mobil Mitsubishi Galan yang disita polisi dalam penggerebekan yang berujung penahanan Abu Bakar Ba'asyir. Mobil itu sedianya dipakai sebagai bom mobil. Pria kelahiran Pongtalie tersebut datang ke Indonesia 3 tahun lalu, langsung ke Bandung dan menjadi anggota Salafiyah Jihadi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah pimpinan TNI dan Polri di Kota Pematang Siantar melakukan pertemuan tertutup terkait penyerangan oleh massa yang terjadi pada hari Selasa semalam. Penyerangan yang menimbulkan kerusakan pada sejumlah kendaraan diparkirkan di Mapores Pematang Siantar diduga melibatkan oknum anggota TNI. Rapat tertutup digelar di ruang data Mapolresta Pematang Siantar, Sumatera Utara. Rapat pimpinan TNI dan polisi ini terkait penyerangan yang dilakukan massa dan oknum anggota TNI ke Mapolresta Pematang Siantar semalam. Para perwira tinggi Kesatuan TNI yang bermarkas di Pematang Siantar ini juga membawa serta 2 anggotanya yang diduga turut melakukan penyerangan. Hadir dalam pertemuan ini Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Muardono didampingi Dandim 0107 Simalungun Letnan Kolonel Anton Popang. Tidak ada pejabat dari Polresta dan perwira TNI Pematang Siantar yang bersedia memberikan keterangan mengenai tindak lanjut kasus perusakan Mapolresta serta hasil rapat tertutup mereka. Upaya penyelundupan ekstasi dan sabu bernilai miliaran rupiah berhasil digagalkan di Bandara Polonia Medan. Seorang pelaku yang merupakan waria membawa narkoba dari Medan untuk dikirim ke Jakarta. Petugas keamanan Bandara Polonia Medan berhasil menggagalkan upaya pengiriman narkoba bernilai miliaran rupiah. Pelaku berusaha mengelabui petugas dengan melapisi ekstasi dan sabu menggunakan kertas karbon. Barang haram itu dimasukkan ke dalam kardus DVD. Namun petugas curiga saat pelaku melintasi mesin X-ray. Pelaku mengaku mendapat imbalan untuk menjadi kurir narkoba. Di mana? Di Tamrin Plaza. Mau dibawa kemana Kian? Dia disuruh bawa ke Jakarta. Mau dibawa ke Jakarta? Mau sama siapa dijual? Mau sama siapa dijual sana? Di sana kan katanya ada orang juntan saya. Berapa komisinya? Berapa komisi? Komisi upah 40 juta. Sebelumnya, paket narkoba diambil dari Tamrin Plaza Medan. Kedua jenis narkotika ini merupakan pesanan seseorang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menahan tersangka dan menyita barang bukti 12.500 butir pil ekstasi dan 1,5 kilogram sabu serta uang dolar dan rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, TV One mengabarkan. Aksi perampokan di sebuah SPBU di Kota Malang terekam oleh CCTV. Ini terlihat dengan jelas sekali saat pelaku mengambil uang yang jumlahnya jutaan rupiah merupakan hasil penjualan BBM. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat jelas tersangka pencurian adalah seorang pria berusia antara 25 hingga 30 tahun, mengenakan jaket warna abu-abu terang dan celana jeans. Wajah tersangka terlihat tirus atau kurus, berkumis dan memiliki jenggot tipis. Kasus pencurian ini terjadi di SPBU Jalan Bandung, Kota Malang. Saat kejadian, petugas SPBU sedang menolong korban penjamretan tas oleh pengendara yang lain yang terjadi di sekitar SPBU.
Momen ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencuri uang hasil penjualan BBM. Beruntung aksinya terekam oleh kamera CCTV. Polisi sedang menyelidiki kasus ini dan sudah memiliki potongan gambar pelaku. Presiden Barack Obama kembali menegaskan tentang rencana pembangunan masjid di dekat lokasi runtuhnya World Trade Center atau dikenal sebagai Ground Zero. Menurut Obama, ia semata-mata mendukung persamaan hak setiap umat beragama di negaranya dan bukan bicara tentang kebijakan pembangunan masjid itu sendiri. Presiden Amerika Barack Obama membela hak kaum muslim di Amerika untuk membangun masjid di dekat lokasi runtuhnya World Trade Center New York yang dikenal dengan sebutan Ground Zero. Hal tersebut untuk menanggapi kritikan salah satu senator dari Partai Demokrat terhadap pernyataan Obama. Sebagai warga negara dan sebagai presiden, saya percaya bahwa umat Islam memiliki hak untuk menjalankan agamanya seperti orang lain di negara ini. Rencananya akan dibangun sebuah Islamic Center dengan biaya 100 juta dolar Amerika yang berlokasi hanya 2 blok dari menara World Trade Center, tempat di mana 3.000 orang tewas dalam peristiwa pembajakan pesawat yang menabrakkan diri ke menara kembar WTC pada 11 September 2001 lalu. Para pengkritik mengatakan bahwa lokasi penentuan pembangunan masjid tidak sensitif karena para teroris yang melakukan pembajakan berasal dari kaum muslim sendiri. Barack Obama menegaskan kembali bahwa ia semata-mata hanya mendukung persamaan hak setiap umat beragama di negaranya dan bukan bicara tentang kebijakan pembangunan masjid itu. Pernyataan Obama sebelumnya mendapat kecaman dari lawan-lawan politik partainya menjelang pemilu parlemen pada November mendatang. Nah, pemirsa, dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa untuk pemilihan presiden dibatasi paling banyak 2 periode. Bagaimana kalau kemudian ada usulan diperpanjang menjadi 3 periode? Ini menuai banyak pro dan kontra hari ini. Yang pro ini mendukung tentunya dari partai yang saat ini berkuasa, dan yang kontra ini mungkin orang-orang yang ingin menjadi presiden. Malam hari ini kita mengundang pengusulnya, Bang Ruhut Sitompul. Ini Poltak Raja Minyak memang selalu membuat berita heboh ya. Apa kabar? Bang Akbar Faisal, apa kabar? Baik. Ini reunian Senturi sebentar nih kita jadian. Enggak, mau lucu-lucuan sama dia. Bang Refli Harun, Bang Yoris, apa kabar? Silakan. Selamat malam. Iya, lama gak ketemu ya. Kita dipertemukan oleh Bang Poltak Raja Minyak nih, gara-gara usulnya yang kontroversial. Silakan di mana aja. Gara-gara dia kita pusing. Pusing ya. Bang Poltak. Enggak juga. Hari ini sudah diundang berapa media? Karena Anda bikin heboh kan hari ini. Saya berterima kasih memang hampir semua media. Semua media sudah mengundang. Pura-pura seneng aja, bilang aja seneng. Senang dong diundang pada hari ini. Ya biar nanti Bang Poltak ini akan, atau Bang Ruhut ya sebenarnya, ngetopnya Bang Poltak akan cerita dari mana asal-usulnya ide yang kemudian kata Bang Yoris membuat pusing ini. Setelah jeda berikut. Wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode menuai polemik. Hal tersebut muncul setelah salah satu petinggi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, melontarkannya kepada publik. Menurut Ruhut, wacana tersebut telah disampaikan 5 bulan silam di tengah rapat internal Partai Demokrat. Jujur saja, ini pendapat pribadi Ruhut Poltak Sitompul, kader Partai Demokrat. Tapi kan boleh dong saya punya ide, ini kan alam demokrasi. Saya anggota DPR, saya anggota MPR, boleh dong. Saya pertama sampaikan saya sebagai kader Partai Demokrat di dalam forum kami di CTAS bersama Bapak SBY, Bapak-Bapak Menteri dari kami, begitu juga Dewan Pembina dan kami, beberapa pemerintah. Ruhut menambahkan waktu itu Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi bahwa dirinya harus mematuhi Undang-Undang Dasar. Meski demikian, Ruhut menyatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar bisa dilakukan. Usulan Ruhut mendapat tanggapan dari Partai Golkar. Wakil Ketua DPR fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, justru mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan di balik usulan tersebut. Sudah tentu akan menimbulkan arus balik yang mempertanyakan tentang etika dan kepentingan apa di balik diusulkannya
rencana untuk melanggengkan kepemimpinan presiden dengan tanpa membatasi keperiodaannya itu. Bukan hanya Partai Golkar, sejumlah fraksi lain di DPR langsung menolak wacana tersebut dan menganggap usulan Ruhut mencederai demokrasi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, ini Bang Ruhut benar-benar bikin berita hari ini, bikin heboh, ini banyak yang menanggapi. Tapi saya yakin Bang Ruhut tidak bangun pada satu pagi, kemudian saya mau mengeluarkan pendapat seperti ini, iseng-iseng aja. Dari mana sih Bang? Bisikan dari mana sih sebenarnya? Seperti statement saya tadi, itu dari lubuk hati sanubari saya yang paling dalam. Dan ini 5 bulan yang lalu, dalam rapat intern kami juga, dipimpin oleh Bapak Ketua Dewan Pembina, saya pernah mengusulkan. Dan waktu saya mengusulkan, banyak juga yang kaget, karena Ruhut ini mau ngomong apa sih? Dan saya bangga ya, dengan kerendahan hati Pak SBY menanggapinya begini. Sebelum Pak Ruhut, saya bangga, rupanya Pak Lee Kuan Yew ya, juga pernah menyampaikan kaitan ke depan Indonesia bagaimana, diterangi semua dengan Pak SBY. Tapi yang saya jadi lebih bangga lagi, beliau dengan tegas menyatakan saya ikut membidangi amandemen 2 periode masa kepemimpinan kepala negara. Dan beliau menyatakan jangan. Kita harus hormati hukum. Itu reaksi beliau 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu. 5 bulan lalu sudah ditolak, hari ini Abang usulkan lagi? Yang sekarang kenapa saya ngomong, terus terang saja. Saya sedih kan, akhir-akhir ini, kemarin bayangilah pidato seorang kepala negara yang karena kita semua rakyat Indonesia, periode yang kedua ini 1 putaran menang, tapi kenapa sih? Kemarin itu saya dengar semua tanggapan pidato di DPR, pidato di istana, semua dalam tanda petik nggak benar gitu. Ini salah, itu salah. Jadi ini ungkapan kesedihan sebenarnya. Jadi saya ingin, ya namanya saya sebagai seorang politisi, apalagi ya saya kan orang yang cukup menguasai masalah hukum ya. Saya ingin tahu, kemarin saya kebetulan MPR diwawancara mengenai besok hari konstitusi. Saya ingin menunjukkan siapa Pak SBY. Dia betul-betul seorang bapak penegakan hukum, bapak konstitusi. Saya katakan, saya lempar itu, dan saya bangga seorang negarawan besar dalam tadi hari konstitusi dengan tegas. Jadi orang yang menyatakan Pak SBY itu ragu-ragu, tidak, dengan tegas dia menyatakan seperti 5 bulan yang lalu waktu saya usulkan, dan saya bangga itu. Oke, ini sebagai teman seperjuangan di Pansus Tenturi dulu, Anda mendengar usulan ini, mengenal Bang Ruhut bagaimana luar dalam mungkin ya, karena cukup lama kan di Pansus. Menurut Anda apa nih Bang Akbar yang terjadi ketika beliau melontarkan usul seperti itu? Saya ini datang ke sini tuh mau ketawa-ketawa loh. Karena saya yakin bahwa ini udahlah main lawakan lagi beliau ini kan. Ya udah kita ketawa-ketawa aja. Jadi tak usah terlalu serius lah. Karena nggak mungkin terjadi menurut Anda gitu? Bukan begitu. Ini banyak kaijen sebenarnya. Biarkan ini bidangnya dia sih ya. Tapi sebagai politisi saya mengatakan gini, Pak Ruhut sebenarnya ada unsur positifnya loh dari usulan yang lucu dan kadang-kadang menurut orang katanya, bukan saya loh bos. Ini menurut orang ini nggak etis gitu ya. Menurut Abang gimana? Menurut saya ini yang pertama, memberikan pendidikan politik. Beliau kan politisi, boleh saja dong mengatakan apa gitu ya. Bahwa kemudian itu menjadi kontradiktif, itu persoalan bagaimana kita menanggapinya. Cuman saya ingin mengatakan begini, saya yakin teman-teman di Demokrat, karena saya tanya Anas juga tadi lewat ada sebuah grup kita, saya bilang benar gak? Dia bilang, Mbok, Pak Ruhut ditanggapin ya gimana gitu kan gitu. Udahlah, jadi jelas bagi saya kan gitu ya. Terus Pak SBY sudah mengatakan juga, tapi saya ingin mengatakan gini, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 99 itu ada 2 hal yang sangat penting di situ. Pertama, pembatasan masa jabatan presiden, dan yang kedua, pengalihan kewenangan legislasi dari presiden kepada DPR. Itu jelas itu. Nah, yang ingin saya tahu sebenarnya hari ini bukan soal apakah bagaimana soal jabatan 3 periode. Yang ingin saya katakan adalah Pak Ruhut ini sedang memainkan apa lagi? Apakah menutupi itu 3 petugas DKP kita yang ditangkap Malaysia dan ditukar dengan 7 orang maling ikan dari Malaysia itu, dan ini mencederai kita punya rasa nasionalisme? Apakah menutupi pidato presiden yang menurut beberapa kalangan itu mengawang-awang dan tidak membumi? Apakah mencoba terus-menerus menutupi senturi atau tidak? Karena bagi saya pribadi urusan dari Pak Ruhut ini itu
lucu-lucuan aja lah gitu kan. Jadi menurut Anda ini lebih ke pengalian isu ya? Kira-kira begitu ya. Aduh, Anda ternyata usul Anda yang begitu mulia dari lubuk hati terdalam cuma dianggap lucu-lucuan sama Bang Akbar Faisal. Iya, karena saya sama Faisal kan semua orang udah tahu kita ini kan pelawak pansus. Enggak lah, ini saya bangga lihat Bung Faisal sahabat saya. Ya, yang disampaikan beliau ya, marilah kita cermati bersama. Kan gitu ya, Akbar ya. Dan ada satu lagi, satu lagi. Ini yang penting sebenarnya gitu kan, perlu penjelasan. Karena ini kan, saya tanya sama ketua umumnya beliau tadi, kalau dianggap lucu-lucuan bagaimana dong? Kan Pak Ruhut ini, apa jabatannya di Demokrat? Kominfo. Ketua Kominfo. Jadi secara kelembagaan, dia resmi dong. Ya. Kecuali kalau dia bukan pengurus, gitu ya kan gitu. Nah, ini cuma melempar isu saja, ternyata tanggapan dari masyarakat, oh kok begini? Dibilang, itu kan Pak Ruhut yang bicara. Tetapi kalau kemudian mendapatkan tanggapan, oh berarti ini ada peluang untuk itu kan gitu ya. Ya udah kita tanggapin dengan ketawa-ketawa aja kan gitu. Tapi sebenarnya gini, pastikan dulu. Ini sebenarnya dari Anda ini sebenarnya cuman apa ya? Cuman ya lucu-lucuan aja memang. Tapi ini betul Akbar Faisal. Ini boleh buka saya punya SMS. Iya. Semua mendukung saya loh. Semua? Dari mana semua itu? Tapi itu kan yang di pihak saya. Yang di pihak Akbar kan lain lagi. Ini diatur dalam undang-undang dan jangan ditambah-tambah. Itu kan ada tuh. Ini ya begitu juga undang-undang waktu kita reformasi. Biarlah nanti Pak Yoris, Pak Harun yang jelaskan. Ya, sebenarnya serius. Bukan. Saya nggak mengira kok banyak sekali yang mendukung. Tapi kita mesti tetap kembalikan kepada user, kepada Pak SBY. Pak SBY kan dengan tegas terang benderang. Karena itu, bos, jangan lagi bilang SBY itu orang ragu-ragu, tapi kita lihat mantap. Yang pasti, ini kan oke lah kalau Hanura kan memang berada di sisi yang berseberangan, ya tidak masuk setgap. Nah, kalau dari setgap sebagai yang harusnya di pihak yang sama, apa jawaban Bang? Ditahan dulu sebentar Bang, ditahan dulu, kita akan jeda sejenak saja. Kami kembali setelah jeda berikutnya, Bang. Sidang dengan terdakwa Hakim Muhtadi Asnun kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu pagi. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi, diantaranya Gayus Tambunan yang juga menjadi terdakwa. Kepada hakim, mantan pegawai pajak itu mengaku telah menggelontorkan uang hingga 23 miliar rupiah kepada polisi, jaksa, hingga hakim. Kemudian, tingkat ini penuntutan. Apakah saudara juga ada yang minta uang? Ada Pak. Berapa? Ya, 5 miliar Pak. 5 miliar? Berapa kali selesai? 1 kali. 1 kali. Di mana selesai? Untuk yang jaksa kalau nggak salah ini masih di press. Banyak? Masih di press. Masih di press? Ayo, salah. Berkat penyuapan itu, jaksa hanya menuntut Gayus pasal penggelapan. Padahal pada berkas dakwaan, Gayus dijerat pasal korupsi dan pencucian uang. Selain Gayus, hakim juga memeriksa 2 saksi, yakni Nasikin, sopir Haposan Huta Galung, dan Ade Rosadi, sopir Hakim Muhtadi Asnun. Dari Jakarta, tim liputan TV One mengabarkan. Ya, kita kembali ke wacana perlukah diperpanjang sampai 3 periode. Kalau dari Setgap ini sebagai partner utama mungkin ya dari Demokrat, apa suaranya, Bang Yoris? Sebetulnya enggak. Saya satu sisi gue sepakat apa yang disebut sama Faisal. Mungkin tadi ya Ruhut katakan bahwa itu tumbuh dari dalam hati nurani. Cuman penyampaiannya dengan ekspresi sebagai seorang aktor, jadi dianggap lucu-lucu gitu kan. Dan saya pikir sebagai seorang politisi itu hak dia. Hak dia untuk menyampaikan sesuatu menjadi wacana. Dan saya pikir begini, seminggu sebelum muncul ini berita ini, di beberapa media sudah disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Hajrianto Tusari, tentang wacana re-amandemen pasal 7 tentang masa jabatan presiden, dan itu sah-sah saja. Dia sebagai seorang politisi, dia punya hak untuk menyampaikan itu. Tinggal bagaimana mekanisme yang mengatur itu. Kalau Golkar sejak 2005 dulu pernah itu kan ada usulan dari DPT untuk mengamandemen kan. Kita ini sudah 4 kali sejak reformasi mengamandemen undang-undang. Nah, Golkar pada saat itu bahwa kita tidak akan lagi melakukan amandemen secara parsial.
tapi harus secara komprehensif. Oke. Artinya DPD dulu kan meminta untuk mereka harus mengamandemen undang-undang karena hak-hak mereka ini belum terpenuhi sebagai bikameral. Tapi kan kita tolak dulu. Nah, dengan semangat bahwa begini, tidak mungkin kita akan melakukan amandemen hanya untuk menambah, merubah pasal 7 itu nggak mungkin. Ya kan? Banyak hal-hal, jadi secara komprehensif. Tapi begini Bang, ini disampaikan oleh seorang politisi. Anda juga sebagai politisi tentunya menangkap sinyal-sinyal atau ada pesan-pesan lain. Bisa, Kalau pasti ini Anda sebagai katakan seorang politisi dia mungkin ya ini kan kita sebelumnya lempar dulu sudah ada wacana seperti itu. Lalu kemudian ada juga wacana untuk meningkatkan parliamentary threshold begitu kan. Nampaknya ada berbagai upaya untuk melanggengkan terjadi kekuasaan begitu kan. koalisi. Ada yang bilang koalisi partai-partai ya kan, koalisi di Setgap. Banyak sekali yang kita bisa tarik dari saat itu. Ruhut sebagai seorang politisi, mungkin ada maksud apa di balik itu? Ada hidden agenda yang Demokrat memainkan kan? Dan dia punya performance dia untuk menyampaikan isu ini, dianggap pas silahkan. Tapi ini karena masih proses panjang kan. Tapi tadi secara eksplisit ditanggapi serius oleh Pak Presiden di Hari Konstitusi. Karena beliau mengatakan beliau sebagai ketua fraksi ABRI pada saat itu yang membidangi perubahan amandemen pasal 7 terutama. Masa dia harus mencederai semangat reformasi itu. Oke, Nah, Bang Refli, ini secara mekanisme sebenarnya untuk menuju amandemen, merubah masa jabatan, prosesnya seperti apa? Ya saya sebenarnya begini, mau melihatnya dulu sebenarnya Bang Poltak ini mau ngapain lagi, kira-kira begitu ya. Sampai kita ada di sini. Iya, saya lihat 3 lah kemungkinannya. Pertama bisa jadi kemudian seperti dikatakan oleh Bang Akbar, mengalihkan isu, mungkin ya. Yang kedua bisa juga test the water, kira-kira ini kalau seandainya 3 periode ini dilontarkan, ada resistensi tidak masyarakat. Bisa jadi niatnya memang 3 periode bagi SBY, tapi yang ketiga adalah bisa jadi kemudian bukan begitu. Maksudnya itu adalah bagaimana kemudian ada resistensi dan kemudian ini maju, kira-kira begitu, yang lain yang maju. Nah, karena gini, di Demokrat sendiri kan tidak clear sekarang message-nya. Setelah SBY 2 periode ini, siapa sebenarnya putra mahkotanya? Kan kira-kira begitu. Nah, clear message ini tidak ada dari SBY. Padahal kepemimpinan sudah berganti. Padahal kalau kita bicara kepemimpinan RI 1, saya kira 3-4 tahun persiapannya harus jelas. Obama itu memang mempersiapkan dari awal ketika dia maju itu. Nah, saya kira 3 hal itu harus dilihat secara jernih gitu. Iya, ini memang tersirat juga dari pernyataannya Bang Ruhut sebenarnya. Katanya tidak ada lagi tokoh lain yang bahasa Anda sekuat begitu ya? Ya jadi begini. Sebaik Pak SBY begitu. Kaitan Pak Dr. Refli Harun ini memang benar. Jadi waktu pertama 5 bulan yang lalu saya sampaikan, saya katakan itu, Pak jujur, kenegarawanan Bapak saya lihat yang mengimbangi belum ada. Saya singgung itu. Tapi itulah seperti yang dikatakan Pak Refli Harun, itu yang saya bangga. Beliau menyatakan, Pak Ruhut, pemilu 2014 masih 4,5 tahun lagi. Dan beliau, saya terharu, menyatakan, percayalah, kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada rakyat. Nanti bakal ada pemimpin yang siap untuk itu. Dan di sini saya lihat kerendahan hati beliau, dia katakan, bisa jadi nanti lebih baik, lebih bagus dari saya. Jadi di situ. Ya dulu teman Pak Harto kan orang bilang kalau Pak Harto nggak ada, kira-kira siapa nggak ada. Ternyata ada lebih bagus. Ya, Pak. Dan Pak SBY bilang itu ada kok. Jadi ini kan sama gaul jadi silakan. Karena itu saya bangga. Saya kira begini, kita bicara tentang putra mahkota sekarang ini ya kan. Tidak mungkin Demokrat mencalonkan dari Setgap katakanlah. Pasti dia ingin mencari putra mahkota di Demokrat sendiri. Masalahnya adalah dengan kepemimpinan yang sangat muda ini, apakah ketika itu SBY merasa mau melepaskan itu? Sehingga kemudian alih tongkat itu ke yang jauh lebih mudah. Nah ini yang saya kira akan dilihat. Jadi Bang Ruhut ini bisa saja bermain di 2 kaki. Di satu sisi bermain untuk Ketua Umum Partai Demokrat, tapi di sisi lain bisa juga bermain untuk SBY. Nah, bener nggak nih bermain 2 kaki? Nanti dijawab ya, nanti dijawab. Kita akan jeda sejenak lagi. Tetap ada Pak Kabar bersama. Pak Martono, bagaimana bisa hilang Pak pencurian itu? Pengamanan di Sono Budoyo seperti apa sih Pak? Pengamanan secara manual tuh dengan cara penjaga
malam hari itu 2 orang, siang hari 1, sore 1. Sedangkan juga ada CCTV dan alarm, walaupun agak terganggu gitu. Maksudnya terganggu Pak? Nggak berfungsi atau bagaimana? Tidak berfungsi. Ya, setiap pengunjung sebetulnya bisa masuk dengan catatan pengunjung itu rombongan. Sehingga bisa masuk ke area ruang pamer emas tadi. Permasalahan itu sudah kami serahkan ke pihak kepolisian untuk mengungkap. Pak Martono, kalau boleh tahu kira-kira nilai total keseluruhan dari barang-barang yang dicuri itu kalau dirupiahkan berapa sih Pak nilainya? Yang jelas bahwa koleksi tersebut tidak ternilai karena nilainya nilai historis gitu. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini di Twitter dari Apa Kabar Indonesia Malam ada berbagai komentar. Ini yang saya bacakan yang di atas-atas nih Pak ya. Sudah cukup 2 periode saja. Biarkan Pak SBY menghabiskan masa pensiunnya dengan menyanyi dan membuat lagu karena itu salah satu keahlian beliau. Tapi ini menarik nih. Sebenarnya apa sih motivasi Bang Ruhut melontarkan itu? Jangan-jangan memang benar kata Bang Refli, main di 2 kaki. Jadi yang Pak Refli itu analisa seorang akademisi kita harus hormati. Tapi semua orang tahu, ini ada sahabat saya Yoris, aku model orang yang nggak pernah berdiri di 2 kaki. Saya di 3 kaki. Saya terus terang saja, tapi demokrat mana? Iya. Dia nggak di 2 kaki, di 3 kaki. Saya ini loyalis Pak SBY. Saya bisa begini juga karena ada founding father Partai Demokrat. Tapi benar apa yang dikatakan Pak Yoris. Kan dari Golkar, wakil ketua MPR-nya sahabat saya Tohari, dari kampus juga sudah ada yang berbicara begitu. Ini yang saya kaitkan, kan saya politisi ya. Saya lihat kemarin kok demikian kerasnya mengecam pidato Bapak SBY. Ini saya maunya jangan ada dusta di antara kita. Kok takut? Nah, saya khawatir ini jadi pegangan akan 3 kali atau apa ya. Saya sampaikan dan saya tahu udah pernah ditolak Bapak kok. Saya sampaikan dan lihat Pak SBY di dalam Hari Konstitusi dengan tegas terang benderang menyatakan menghormati 2 periode, kita harus mendukung amandemen Undang-Undang 45 yang menyatakan 2 periode dan beliau ikut di dalamnya yang membidani seperti yang dikatakan Pak Yoris. Saya kira begini Grace, kalau dari Golkar tuh begini, kalau wacana amandemen ini pernah dilontarkan di 2006-2005, Golkar waktu itu boleh kita amandemen tapi tidak parsial, harus secara komprehensif, dan tidak mungkin Golkar akan mendukung kalau hanya amandemen untuk pasal 7 aja, itu nggak mungkin. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan dong kalau secara menyeluruh, bukan kita parsial. bisa lihat tentang sistem bikameral yang DPD usul kemarin, ya kan? Bang, ini Tata negara. Tapi kalau hanya untuk amandemen pasal 7 pasti Golkar tolak. Tidak mungkin. Pasti ya? Pasti. Ini sudah sikap fraksi ya? Iya. Partai. Ini kalau Abang melanjutkan itu berarti dia berhasil, ya kan? Anggap aja lah ini lucu-lucuan saja. Saya setuju. Jadi udah, ini kan sudah selesai sebenarnya, Chris. Ketua umumnya Cana sudah bilang Pak Ruhut kok mau didengerin, mungkin canda aja. SBY sudah, Pak Marzuki Ali sudah. Ini sudah selesai. Ya, nah, dalam satu hal dia hebat menciptakan isu. Nah, sekarang saya balik lagi. Mari kita membumi. Bagaimana dengan kasus penangkapan 3 petugas kita dari Malaysia? Jujur kemarin sebenarnya pada apa namanya pidato presiden di sana itu, saya itu sangat menunggu sebenarnya sebagai kado dari seorang pemimpin kita kepada masyarakat Indonesia. Ucapkanlah pada di ujung pidato itu rasa apa kepedihan atau apa, tapi nggak muncul itu. Nah, kok malah muncul seperti ini. Jadi menurut saya ya sudahlah, ini sudah selesai kan, Bang Ruhut memang seorang pelawak gitu ya. Udah kita nyanyi aja gitu. Kita nyanyi aja gitu. Udah selesai kan gitu ya. Kita nyanyi aja gitu. Ini serius ya. Soal 3 periode itu sebenarnya kan landasannya itu kan tidak jelas. Karena kalau kita bandingkan dengan negara lain misalnya, rata-rata pembatasan jabatan itu 2 periode. Ada yang boleh lebih dari 2 periode, tapi biasanya diselingin 1 periode, orang lain bisa calon lagi begitu. Nah, di Amerika itu kan pembatasan jabatan 2 periode itu gara-gara Roosevelt sebenarnya. Roosevelt ini dianggap pahlawan perang dunia, dia terpilih sampai 4 kali. Nah, pada jabatan keempat dia meninggal, belum selesai. Lalu kemudian pada waktu itu muncul debat di masyarakat,
kalau begini caranya nanti tidak ada pembatasan jabatan. Padahal orang baik loh Rosevo pada waktu itu. Ya. Akhirnya muncul kesadaran untuk kemudian dibatasi jabatannya. Makanya kemudian muncul 2 periode itu. Dan juga menjaga. Sebab biasa kalau orang terlalu lama memerintah, jatuhnya sakit. Iya itu. Saya ingin menanggapi Refli ya. Ref, ini barangkali kajian seperti itu wajarlah dalam dunia akademisi. Tapi ada satu bahasa sederhana yang bisa saya sampaikan kepada kita semua tentu saja ya, kepada Bang Ruhut juga, bahwa terlalu mahal harga yang harus kita bayar untuk sampai pada kondisi ini bernama reformasi. Kita jangan mencoba bermain-main dengan itu. Saya katakan pada Anda, saya menganggapnya itu lawakan tadi karena saya sudah beranggapan ini sudah kebangetan. Tapi kan saya nggak boleh terbawa dalam arusnya dia dong. Ini sangat serius sebenarnya, tetapi karena dilakukan dengan cara yang haknya dia sebagai politisi kan, silakan saja. Cuma ya kita juga harus menanggapinya dengan kepala dingin ya. Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk kita sampai pada hari ini. Reformasi. Jangan sampai hanya karena usulan seorang Ruhut untuk kemudian ini semua menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Sangat serius sebenarnya. Tapi saya nggak mau menanggapinya. Kalau Anda lihat reaksi dari ini sih ada Golkar, ada Hanura begitu ya, dan juga melihat pidato Presiden hari ini. Nampaknya bacanya akan tenggelam begitu saja, atau masih bisa ini? Saya selalu yakin ya, power tends to corrupt itu ya. Artinya kecenderungan kekuasaan itu eksesif itu saya yakin. Artinya begini, ada di negara saya lupa antara Nigeria atau Kolombia atau apa. Kekuasaannya begitu besar dan dia dibatasi jabatan 2 periode, tapi tiba-tiba karena dia menguasai parlemen sampai 75%, tiba-tiba muncul keinginan untuk mengubah. Itu juga yang dilakukan Gloria Macapagal Arroyo sebenarnya. Dia ingin mengubah 1 periode itu karena dianggap dia masih punya kekuatan. Nah menurut saya, ini kita benih begini jangan diteruskan. 3 periode barangkali bisa lebih baik. Tapi kalau sudah 4, 5 dan lain sebagainya bisa jadi kemudian otoritarianisme muncul kembali. Tapi saya lihat kok tadi 3 periode maksudnya gimana? Oh boleh. Enggak, maksud saya ketika bicara tentang mungkin 1, 2, 3 periode dan lain sebagainya, barangkali suatu saat kekuasaan itu masih bisa. Tetapi kalau sudah lebih dari itu sudah lewat. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ini saya tidak menganggapnya serius dalam rangka amandemen konstitusi. Saya menganggapnya bahkan Bang Ruhut saya kira sedang berwacana di publik dan kemudian maksudnya bukan itu yang sebenarnya. Itu adalah ya segera diputuskan. Anda itu mau lagi apa enggak? Lalu kemudian kalau memang tidak mau lagi karena memang terhalang konstitusi, ya persiapkan putra mahkota dari sekarang agar jangan sampai kemudian internal kami itu bertanya-tanya siapa sih yang mau ditunjuk. Karena ini sudah ada kepemimpinan yang baru. Itu ya, menurut Anda pesan yang harus dibalik apakah Anas dan lain sebagainya. Karena itu butuh persiapan. Baik. Terakhir, Bang Ruhut. Jadi kan udah sahabat-sahabat saya tadi udah menyampaikan ya, Pak Akbar, Pak Yoris, dan di sini ada akademisi, Bapak Doktor Ketatanegaraan kita, Pak Refli Harun. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua, politik itu last minute. Politik itu ilmu sosial. Ilmu sosial bukan ilmu eksat. Tidak ada 2 tambah 2 4 di dalam ilmu politik. 2 tambah 2 bisa 7, bisa 9. Apa saja mungkin ya? Apapun bisa terjadi di dalam politik. Karena itu saya tetap berpegangan apa yang dinasihati Pak SBY kepada saya. Di dalam berpolitik marilah kita mengalir seperti air. Karena itu saya bangga dengan Pak SBY. Saya ingin komen terakhir bahwa Bang Ruhut doing his job sebagai politician. Begitulah memang. Dia melakukan pekerjaannya, membuat sensasi dan kemudian menikmati itu. Dan kemudian ada arus balik. Sebagai kominfo di Demokrat berhasil saya kira. Ya, saya berbeda lah. Itu memang politisi seperti itu, tapi kalau bisa ini kita sebagai politisi ya menawarkan juga cara pandang baru lah, yang lebih logis gitu ya. Wajar saja sih, cuman yang logis gitu. Yang mungkin ini kan begini, kita lihat terakhir sekali Bang Yoris dan subjektif kan. Sebetulnya kalau kita menilai ini secara objektif, kita boleh berbeda di situ. Yang karena Pak Ruhut dari Demokrat, jadi kecenderungan subjektivitasnya terlalu tinggi. Ini yang menuai pro dan kontra. Ini yang tidak subjektif ini ya. Ini dari para pengguna Twitter di dunia maya. Sejauh yang saya baca belum ada nih Bang Ruhut yang menyatakan dukungan kalau sampai diperpanjang 3 periode. Ini lagi-lagi ini usulan, tidak ada salahnya yang memang mengusulkan ya sebagai politisi, sebagai anggota dewan. Sah-sah saja, tetapi ini kembali lagi mungkin bagaimana rakyat juga suara
artinya seperti apa? Tadi saya sudah katakan, tidak mungkin akan setuju hanya kalau amandemen pasal 7 kan nggak mungkin terlalu mahal. Tapi tidak termasuk pasal 7. Kita harus akhiri sesi ini. Ini dunia maya. Tapi tadi betul, Selamat Effendi Yusuf nggak mendukung saya, Tohari mendukung saya. Mudah-mudahan yang di Twitter ini, sahabat-sahabat saya hanya memohon, marilah jangan hanya siap menang, kita juga harus siap kalah. Saya bacakan ya sedikit ya. Mau 3 periode, ini dari Ricky, dia Twitter Aki Malam, mau 3 periode yang 3 kilogram aja belum clear. Maksudnya LPG nih kayaknya Bang. Belum lagi masalah 3 bintang, 3 pegawai KKP, 3 nanti kan Pak Yoris marah, itu kan idenya Pak Yusuf. Udah. Oke, politik ini last minute. Janganlah Pak JK kita akhiri sesi bersama dengan Bang Ruhut, Bang Faisal, terima kasih Bang Yoris, Bang Refli Harun. Telah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, kami mengabarkan bagaimana perdebatan isu ya, ini kembali lagi pada Anda tentunya sebagai rakyat. Dan kami masih kembali di Apa Kabar Indonesia Malam dengan topik lainnya setelah jeda berikut. Semangat. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sebagian warga DKI Jakarta, mungkin salah satunya Anda, kembali was-was dengan ancaman banjir. Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto meninjau lokasi banjir di sekitar Kali Pasanggerahan yang jebol pada kemarin. Dan rekan kami, Divi Lukmansyah, akan memantau bagaimana kondisi terakhir di sana, tetapi laporan dari Divi akan kami tampilkan setelah kabar terkini akan hadir berikut ini. Kali Pesanggerahan ini membentang dari Cirende, Cilandak, Kemang, Pondok Indah hingga Bintaro. Tanggul ini dibuat sementara setelah Danau Gintung jebol tahun lalu. Namun, tanggul sementara ini tidak bisa menahan limpahan air akibat hujan deras kemarin. Karena itulah, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menyatakan tanggul harus segera diperbaiki sesuai dengan rancangan induk atau master plan bantaran kali. Dalam rancangan induk ini, tanggul Kali Pesanggerahan akan diperlebar sehingga memerlukan pembebasan tanah milik warga bantaran kali. Kemudian di luarnya itu kita mulai sudah nanti akan pembangunan seperti ini. Mulai kapan? Tanahnya tidak lihat tanahnya dulu. Kalau tanahnya sudah oke, segera mungkin kita akan segera melakukan membuat tanggul baru yang modelnya kayak gitu. Tetapi di bawahnya lebih kuat lagi, pakai tiang pasang dari beton. Baru nanti di atasnya pasangan batu terus dari beton lagi gitu ya. Untuk sementara, wilayah bantaran Kali Pesanggerahan akan ditutup menggunakan karung pasir yang menahan luapan air kali. Sementara itu bagi para pengungsi banjir, Fauzi Bowo mendirikan dapur umum. Lakukan kemarin setelah ketinggian air itu naik, ya, maka kita ungsikan warga yang perlu mengungsi itu, tempat penampungannya kita siapkan, kemudian dapur umum kita buka, pos kedokteran, dokter juga kita siapkan. Jadi itu semua sebelum maghrib sudah berfungsi, sehingga pada saat mereka berbuka puasa itu sudah ada 1000 paket makanan yang disediakan, kemudian juga untuk sahur. Dan barangkali juga untuk berbuka puasa hari ini, mereka tetap akan kita sediakan. Ketinggian air Kali Pesanggerahan meningkat tajam setelah hujan deras mengguyur wilayah Bintaro dan sekitarnya Selasa pagi. Bahkan saat itu jarak pandang di lokasi terbatas. Tim TV One mengabarkan. Kembali dalam Apa Kabar Indonesia Malam, saat ini kami akan bersiaran langsung di kawasan Pesanggerahan, tepatnya di Jalan Madrasah Jakarta Selatan, di mana di kawasan ini sempat tertimpa banjir yang cukup parah akibat jebolnya Kali Pesanggerahan. Dan saat ini memang kita akan pantau bagaimana aktivitas warga di malam hari. Sebagai informasi bahwa musibah banjir juga mengakibatkan sekitar 400 rumah terendam banjir, kemudian sebagian besar sekarang masyarakat berada di yang korban banjir tinggal di posko pengungsian dan sebagian lagi sudah kembali ke rumah. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir di sini, sudah ada bersama saya Ketua RW Bapak Joko Trisno. Selamat malam Pak Joko.
Iya. Dan tentunya tadi sudah ada warga yang akan kembali ke tempat pengungsian karena memang rumah mereka tidak layak untuk tinggal, masih basah begitu Pak. Tapi kita ingin mengetahui bagaimana kondisi terakhir di kawasan ini, apakah air sudah mulai surut atau seperti apa? Sudah, sekarang sudah kondisinya sudah surut, sudah kering, tinggal pembersihan di rumah-rumah warga. Cuman dalam hal ini kita masih khawatir karena tanggul itu belum tertutup. Ya, untuk masalah sendiri, apakah sebagian besar masih di tempat pengungsian atau sudah kembali ke rumahnya mereka masing-masing? Sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing dalam pembersihan. Kita juga akan memantau seperti apa sih aktivitas korban banjir. Kita akan masuk ke rumah warga. Ini mungkin ada. Nama siapa Pak? Bapak Rajio. Pak Rajio. Ini pas saat banjir ketinggian air setinggi seperti apa Pak? Segini? Iya. Jadi sempat merendam? Sempat merendam, iya betul. Saat itu Bapak tinggal ke pengungsian atau gimana? Sementara yang banjir saya pengungsian. Nah udah lanjut kering, saya langsung balik ke beres-beres ke rumah. Oh, sekarang sudah mulai beres-beres ya? Betul. Iya, dan sekarang nggak tinggal lagi di pengungsian ya Pak ya? Enggak, nah, baik. ada di rumah. Oke, terima kasih Pak Rajio. Selamat malam. Pak, sambil berbincang mungkin kita juga akan memantau bagaimana kondisi terakhir di perumahan warga ini ya. Tentunya banyak sekali kalau kita lihat ini warga yang mulai bersih-bersih begitu ya Pak ya? Ya. Tapi kalau kita lihat ini hujan sempat turun, apakah air sudah mulai mengalir lagi ke pemukiman? Sementara ini kali masih dalam kondisi masih stabil, jadi masih belum masuk. Belum masuk ya. Ini kalau kita lihat ini tanggul masih jebol Pak? Tapi alhamdulillah air tidak masuk ke pemukiman ya Pak ya? Tidak, sementara ini lagi kita tanggulangin dengan pasir dari Dinas Das Ciliwung membantu untuk penanggulangan sementara. Iya. Tapi menurut informasi yang kami terima dari suku dinas pekerjaan umum itu akan segera dikerjakan. Terus langkah antisipasi pertama seperti apa? Kalau kita lihat ada genset ya, ada 4 genset untuk mengalihkan air di pemukiman masuk lagi kali begitu ya? Ya. Tapi sementara ini genset yang ada sekarang ini terendam Pak. Terendam. Ya, jadi belum bisa berfungsi dengan optimal. Jadi yang saya harapkan hujan nggak turun gitu ya? Hujan nggak turun ya. Kita akan coba tanyakan lagi ke sebagian warga Pak. Kita lihat Pak, ini ada. Selamat malam, Bapak siapa Pak? Bapak Nurdin. Dan ini Bapak siapa? Pak Samsul. Pak Samsul. Ketua RT di sini ya Pak? Iya. Ini tampaknya masih banyak barang ya Pak di luar. Iya, karena kan banjir ini kan mendadak datangnya Pak ya, berhubung tanggulnya jebol. Jadi kita banyak barang atau perabotan rumah tangga yang tidak selamat Pak. Jadi, pada saat kejadian ini banjir seperti apa Pak? Setinggi gimana? 1 meter lebih Pak. 1 meter? Iya. Jadi habis dong semua barang-barang? Iya Pak, hanya kita menyelamatkan diri saja Pak. Menyelamatkan diri? Iya. Pas saat kejadian Bapak dan keluarga pindah ke tempat pengungsian di Masjid Al-Umar ya. Dan baru kembali kapan ini Pak? Baru tadi pagi pukul 6 pagi Pak. Oh tadi pagi, iya. Kalau kita lihat ini masih beres-beres ya tampaknya kan. Ini ada kemungkinan untuk pindah lagi ke pengungsian nggak Bu? Pengennya enggak, banjirnya biar nggak datang lagi deh Mas gitu. Walaupun datang lagi kita pasti ngungsi ke situ lagi. Tapi ini kan masih basah, saya lihat tuh barang-barang juga basah, kasur apalagi ini banyak. Nanti tidur di mana Bu? Ya untuk sementara masih di tempat pengungsian dulu deh. Tempat pengungsian, setelah itu baru kembali lagi. Kalau udah bersih gitu Mas. Kalian untuk jaga-jaga ini kali ya, jaga-jaga harta benda gitu ya, takut hilang. Nah kalau Pak, kalau kita lihat ini jumlah total ini dari warga di RT 1 ya, RW 12 ini berapa yang menjadi korban banjir? Kalau di korban banjir kurang lebih ada 150 kakak, jiwa sekitar 500 lebih ya. 500 jiwa lebih. 500 jiwa? Ya. Kalau secara total? Kalau secara total di RW 12 ini ada 4 RT yang kena banjir. Jadi di RT 1, RT 6, 7, dan 8. Kebetulan yang paling parah karena berdekatan dengan tanggul itu di RT 1. Nah, ini memang yang jadi pertanyaan kan tanggul masih belum bisa ditanggulangi begitu ya Pak? Betul. Nah ini masalahnya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Barangkali apa sih harapan dari warga agar banjir tidak terjadi lagi begitu ya? Betul. Dan apa kabar Indonesia Malam akan kembali saat lagi. Apa kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan. Saya masih bersama korban banjir di kawasan Pasanggerahan ya Pak. Mungkin kita akan lihat ini seperti apa sih
kondisi rumah terakhir ini ada Pak Nurdin. Pak Nurdin, ini mungkin lebih beruntung kalau kita lihat tadi ada teman-teman kita atau warga yang masih terendam ya, rumahnya ya, hampir selutut gitu ya. Nah, mungkin kalau kita lihat Pak Nurdin, ini banjirnya ini sampai setinggi apa kalau masuk rumah ini Pak? Sini Pak. Oh, ini ada bekasnya ya. Kalau kita lihat ada bekasnya. Kemudian pada saat itu keluarga pada jam 3 sore ya kejadiannya. 3 sore, Pak. Apa yang dilakukan oleh Pak Nurdin dan keluarga? Ya, pertama sih saya menyelamatkan diri dulu untuk terutama keluarga ya, orang tua, terus istri saya juga saya selamatkan karena air itu sangat deras sekali Pak. Karena tidak seperti biasanya waktu tahun 2007 juga banjir, tapi perlahan-lahan dia masuknya. Tapi kalau kemarin itu sangat dahsyat sekali Pak. Air sangat cepat. Jadi kalau kita lihat ini kasur, kemudian yang lainnya lemari, bahkan ini perabot elektronik terendam juga. Ada yang terendam. TV kebetulan saya masih sempat amankan ke tempat tetangga sebelah Pak, ke lantai atas. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa ya, semua keluarga ke tempat pengungsian dengan selamat begitu. Nah, ke Pak RW lagi, Pak RW, kalau kita lihat kan ini tanggul sudah dipastikan ini kan tanggul lama begitu ya? Betul. Terus tidak ada penanggulangan, tadi saya lihat hanya secara manual ditutup oleh karung agar air tidak masuk ke pemukiman. Betul ya. Itu apakah bisa membantu nanti misalkan kalau ada hujan deras lagi? Saya juga masih belum pasti ya, karena dengan kondisi ini saya masih khawatir juga, dan saya berharap ini secepatnya bisa ditanganin gitu loh. Terus apa yang dijanjikan oleh Menteri Pekerjaan Umum Joko Wiranto pun dari Gubernur Foke? Tadi siang kebetulan beliau hadir meninjau di sini dan rencananya akan dilaksanakan secepatnya. Cuman harapan kami itu juga jangan yang cuman jebol aja, tapi keseluruhan karena sebagian itu sudah goyang. Sudah goyang, ya. Tanggulnya. Ada kemungkinan jebol lagi gitu. Itulah yang harus kami khawatirkan. Nah, ini antisipasi dari warga sendiri? Ini antisipasinya ya kita harus waspada. Soalnya dalam hal ini cuaca kan kita tidak bisa. Nah, itu yang jadi masalah. Mungkin dari warga Pak RT, gimana nih kondisi mengantisipasi? Kan ini hujan terus turun kan deras nih Pak. Ini antisipasi dari warga, ada himbauan dari RT? Ya mungkin apa yang dikatakan Pak RW tadi, itu warga mungkin lebih waspada aja. Karena memang itu mendadak gitu Pak. Terus sulit gitu. Banjir air itu datangnya sulit Pak. Sangat cepat Sangat gitu cepat, ya? Iya. Baik, dan rasanya di bulan Ramadan ini tidak ada salahnya kalau kita ikut berbagi. Kita juga ada dana dari pemirsa TV One dan ingin berbagi dengan warga korban banjir. Ada perwakilan, coba sini. Ada Mas Dino. Mas Dino, ini sebagai simbolis saja untuk Pak RW. Pak RW, ini apa nih, bantuan berupa apa Dino? Iya, jadi bantuan ini kami sampaikan ada seperti mie instan, sarden, terus ada susu anak, ada biskuit anak juga, pembalut, juga air mineral pada warga di sini. Yang tentu ini menjadi sebuah komitmen bagi TV One Satu untuk Negeri TV. Untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan di sini, dan mudah-mudahan tentu kami di sini terus mengumpulkan informasi untuk bisa memberikan bantuan yang lebih tepat dan lebih besar. Apalagi yang dibutuhkan oleh warga begitu. Betul, apalagi yang dibutuhkan oleh warga di sini seperti itu. Oke, Dino, mungkin secara simbolis silakan diserahkan bantuan kepada Pak RW maupun Pak RT. Ini bantuan dari pemirsa TV One bagi warga korban banjir di kawasan Pasanggerahan. Ini hanya beberapa saja, nanti mungkin kita akan cari informasi kebutuhan apa yang diperlukan oleh warga di sini, baru kita akan kembali memberikan bantuan, kira-kira seperti itu. Betul. Ada lagi mungkin? Nah, ya ini Pak RW, mudah-mudahan dibagikan kepada orang-orang yang tepat begitu. Ya. Dan ini kita masih berbincang Pak terkait tanggulnya sendiri. Tadi saya masih penasaran. Otomatis kalau begitu tanggul tidak bisa, perlu jangka. Terima kasih Dino. Sebelumnya terima kasih untuk bantuannya. Kan tanggul ini tidak mungkin untuk dibenarkan diperbaiki secara istilahnya kuat gitu ya. Masih ada hanya secara manual saja dengan karung-karung pasir. Nah, ini apalagi yang akan disampaikan kepada pemerintah? Kami berharap sesuai dengan yang diutarakan dari pihak pemerintah,
Ya secepatnya paling tidak diperbaiki dengan permanen. Tapi yang saya harapkan itu seluruh jangan cuma yang jebol aja. Baik. Karena semuanya itu sudah dari dasar tanggul itu sudah mengalir air, otomatis itu sudah rapuh sekali. Baik. Ya. Dan ini terakhir, ini sebetulnya apa sih kebutuhan yang diperlukan oleh korban banjir saat ini? Kalau kita lihat tadi bantuan sudah masuk banyak, cukup banyak, tapi barangkali ada yang kurang, bisa disampaikan? Otomatis kita karena di sini masih belum bisa aktivitas secara biasa, bahan makanan dan pakaian mereka itu semuanya karena datangnya mendadak, dia tidak bisa menyelamatkan. Jadi banyak yang terbawa. Jadi apa kira-kira bantuan yang diperlukan? Yang bahan makanan dan sandang. Bahan makanan dan sandang. Terima kasih Pak Joko. Ya. Pak Saiful, Mas Nurdin, dan Grace. Memang kalau kita lihat tadi bagaimana pantauan kami bahwa tanggul sendiri belum diperbaiki, baru ditutup oleh apa istilahnya karung-karung pasir begitu, itu hanya sementara. Jadi warga memang cukup was-was, barangkali nanti kalau misalkan hujan deras kembali turun, ada kemungkinan pemukiman ini akan terendam banjir. Grace, kembali ke studio bersama Anda. Terima kasih Divi. Jadi warga Jakarta masih harus was-was begitu ya malam hari ini. Ya. Baik, terima kasih Divi untuk laporannya langsung dari kawasan Pesanggerahan, dan kami nanti masih akan kembali dengan segmen lainnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tetaplah bersama dengan kami. Seorang tentara Israel memajang fotonya bersama tahanan Palestina di situs Facebook. Tentara wanita itu berpose di depan tahanan yang berada dalam posisi terbelenggu. Ini menuai kecaman dari warga Palestina, tetapi tentara wanita Israel tersebut menyatakan merasa dirinya tidak bersalah dan ia tidak mau meminta maaf karena foto ini. Eden Abrejil, seorang tentara Israel, berpose di depan sejumlah warga Palestina yang ditahan Israel di penjara Abu Ghraib di Baghdad. Ia mengunggah foto-foto ini ke situs sosial Facebook. Di akunnya, ia bercerita bahwa masa menjadi tentara adalah saat terindah dalam hidupnya. Eden kini sudah menyelesaikan masa dinasnya, dan foto ini ia masukkan setelah ia selesai bertugas. Foto ini mendapat kecaman, terutama dari warga Palestina. Apalagi komentar-komentarnya dianggap menghina. Saya memang terlihat seksi, dan lelaki ini melengkapi gambar saya. Kira-kira dia punya Facebook nggak ya? Saya mau tag foto ini ke akunnya. Hahaha. Meski dikecam, Eden merasa tidak bersalah, dan ia tidak mau meminta maaf. Saya tak perlu meminta maaf karena saya merasa tidak salah. Saya tidak menyakiti orang itu baik secara fisik ataupun mental. Orang-orang terlalu membesarkan hal sepele, tapi saya bisa mengerti itu. Eden kini diburu banyak wartawan, namun ia hanya mau berbicara pada media yang memihak Israel. Sedangkan situs Facebook telah menghapus foto kontroversial itu. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Kita berjumpa lagi besok dalam Apa Kabar Indonesia Malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat beristirahat dan sampai jumpa besok.